Kembali lagi di Newsline pemirsa, kali ini kita akan membahas trending topik. Jadi pemirsa, hari ini kita akan lihat ada yang sedang ramai dicari dalam pencarian di media sosial. Kalau kita lihat di X, ternyata ada lebih dari 51.000 pencarian tentang tolak PPN 12%. Nah, kita akan ulas ya, Gloria. Ini jadi pro dan kontra di masyarakat karena pasti masyarakat menolak ya ada kenaikan PPN 12%. Betul, kita akan simak informasinya dalam segmen Newsline Trending Topic hari ini. Ya, Valen dan juga pemirsa, itu tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa tarif pajak pertambahan nilai atau PPN akan naik dari 11 menjadi 12%. Tapi ini belum sekarang ya, nanti diterapkannya tanggal 1 Januari 2025 pemirsa. Kita lihat pemirsa, kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Dan menurut Sri Mulyani pada saat menyampaikan keterangan di DPR kemarin, kenaikan PPN menjadi 12% ini tujuannya sebenarnya untuk menjaga stabilitas anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa kita sebut dengan APBN. Setuju nggak ya kira-kira kamu Valen misalnya sebagai masyarakat nih, dari 11% aja udah berat ya, terus dinaikin jadi 12%. Nah, sebenarnya pro kontra, kalau seandainya kita lihat dari sudut pandang negara, pasti setuju dong. Ini kan pasti akan mengurangi ketergantungan negara kita kepada utang luar negeri. Ya, betul. Kemudian akan menambah pendapatan negara juga ya, Gloria. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari standar internasionalnya, ini juga bisa salah satu langkah untuk menyesuaikan standar internasional PPN itu 15%. Tapi kemarin Sri Mulyani juga menyatakan bahwa agar penerapan kebijakan ini disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman. Nah, mengapa salah paham? Jadi sebenarnya ini menarik pemirsa. Kita akan lihat grafis berikut ini. Jadi PPN Indonesia itu sudah naik dari 10% menjadi 11% itu tanggal 1 April 2022 sebelumnya. 2 tahun lalu ya berarti. Nah, tapi ternyata pemerintah akan kembali menaikkan lagi PPN-nya menjadi 12% 2025. 2025 masih ada ya 1 bulan lebih lagi lah. Gitu. Ya. Lalu apa saja sih kira-kira objek yang dikenakan PPN 12% ini? Kita lihat beberapa di antaranya ini ada tas, kemudian ada pakaian, sepatu, alat elektronik, ada produk kecantikan hingga jasa layanan streaming musik dan film. Wah, berarti kalau kita nonton film kena nih pajak ya? Tapi kalau nonton filmnya memang di jasa layanan live streaming ya pemirsa, di film streaming yang kita biasanya familiar ya. Nah, itu adalah yang masuk ke dalam kategori barang kena pajak dan jasa kena pajak. Ini yang nanti akan jadi PPN 12%. Tapi pertanyaannya kalau mau makan di restoran bagaimana? Sebenarnya itu nggak termasuk. Karena ada objek-objek yang tidak dikenakan pajak PPN 12% pemirsa. Dan itu juga diatur di dalam undang-undang ya, Gloria. Nah, kalau ini saya mau ajak kita lihat perbandingannya gimana, Gloria. Gimana tuh perhitungannya ya? Jadi perbandingan harga setelah dikenakan PPN 12% pemirsa. Katakanlah dulu Anda membeli pulsa Rp100.000. Nah, PPN-nya dikenakan 11%. Jadi total yang dibayarkan adalah Rp111.000. Tapi kalau nanti 1 Januari 2025 membeli pulsa seharga Rp100.000 kenakan PPN 12%. Jadi yang dibayarkan konsumen adalah Rp112.000. Ini kalau beli 1 kali ya. Belum kalau seandainya dalam 1 bulan membeli pulsa 3 kali. Nah, itu hitungannya begitu. Wah, berarti lumayan juga ya kenanya ya. Tapi meski begitu, ada beberapa barang dan jasa yang tadi Valen bilang dikecualikan dari kebijakan PPN 12% alias nggak kena pajak nih ya. Misalnya ada apa aja, barang kebutuhan pokok, kemudian jasa, pendidikan, kesehatan, hingga beberapa kegiatan ekspor. Itu tidak kena pajak PPN 12%. Ini sesuai juga pemirsa dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP tadi. Dan kalau misalnya kita perhatikan lagi, di urutan pertama bahkan barang kebutuhan pokok itu tidak dikenakan PPN 12%.
Berarti gitu. kalau kita beli makanan atau beli sayur mayur gitu nggak kena ya? Nggak kena seharusnya kalau merujuk pada Undang-Undang HPP yang ada, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Tapi ternyata ini menuai pro kontra loh di kalangan Tetap masyarakat. saja ya masyarakat belum bisa menerima, berarti kurang mungkin sosialisasi dari pemerintah. Nah, kita lihat ya pemirsa, dari salah satu akun X yaitu @barengwarga. Dalam unggahannya pemirsa kita baca, ini Bareng Warga menyoroti rencana kenaikan PPN yang dinilai membebani masyarakat secara langsung. Mereka khawatir dampaknya adalah kenaikan harga-harga. Jadi yang disoroti adalah kenaikan tidak langsung harga, ya. Di mana daya beli masyarakat juga berpotensi terganggu dan sulit memenuhi kebutuhan hidup. Bareng Warga menginisiasi petisi di situs change.org untuk membatalkan kenaikan PPN sampai per tadi siang ini ada 2.800 orang yang sudah menandatangani petisi ini. Sementara itu, kalau kita lihat di lain sisi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat menyampaikan begini pemirsa, kenaikan PPN sebesar 12% itu merupakan bagian dari undang-undang yang sudah diberlakukan. Kemudian Airlangga meminta publik menantikan kebijakan pajak untuk komoditas pangan. Kita akan simak terlebih dahulu apa yang disampaikan Menko Airlangga Hartarto berikut ini. Memang itu bagian dari undang-undang yang sudah diberlakukan. Kemudian kan ada sektor tertentu yang PPN-nya artinya ada yang ditanggung pemerintah dan ada yang dikecualikan. Nah tentu nanti kita lihat, terutama untuk komoditas pangan. Ya. Tapi pengaturan dan skema masih akan muncul. tapi optimis Pak dengan dengan peningkatan pajak pertambahan nilai ini tidak menghambat pertumbuhan Pak ya, karena kan ekonomi juga tidak terlalu ini Pak ya, apa istilahnya, tidak terlalu tinggi lah ekspektasi pertumbuhan ekonomi gitu Pak. Ya tentu kan ada beberapa tools lain yang bisa didorong. Ya, terima kasih. Nah selain itu juga ada komentar nih dari beberapa warganet di akun X @asyari. Semua harga jadi naik, mari kita beradaptasi. Kita semua kuatkan ikat pinggang, berpuasa berhemat katanya Valen. Siap-siap nggak berhemat? Ya, boleh lah. Jadi salah satu solusi ya pemirsa, karena mungkin yang paling terdampak nantinya adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah. Menengah ke Sudah pasti bawah ya. Tapi kan sekarang juga yang masyarakat menengah sudah bergeser Betul. jadi menengah ke bawah. Mudah-mudahan tidak semakin buruk keadaannya. Selanjutnya pemirsa, saya ajak Anda kita lihat @icespider. Ibarat rumah bocor, bukannya sang pemilik rumah memperbaiki bagian yang bocor, dia malah bikin rumahnya jadi bertingkat atau bahkan malah membeli rumah baru. Ini jadi perumpamaan. Perumpamaan ini ya, oke. Gimana tuh maksudnya? Iya. Oke, kalau begitu pemirsa, demikian ulasan kita hari ini di dalam Newsline Trending Topic. Ada banyak lagi komentar-komentar warganet lainnya, tapi tidak kita bacakan satu-satu ya, banyak Gloria. banget soalnya. Kita Oke, tetaplah tetaplah bersama bersama kami. Jangan kemana-mana, Newsline masih akan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.